Bu. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Ibu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Bidan Kenakan dan Santai yang akan bertugas pada hari ini. Untuk kenyamanan Ibu, saya akan menutup privasinya dulu ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membutuhkan data Ibu. Nama Ibu siapa? Asri. Alamatnya? Kota. Umurnya berapa Bu? 22 tahun. Saya mau konsultasi perubahan psikologi kehamilan saya pada trimester pertama sampai trimester terakhir. Oh iya Bu, untuk persetujuannya Ibu tanda tangan terlebih dahulu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu untuk mempermudah Ibu bisa membaca refleksnya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan trimester pertama terlebih dahulu, yang dimana Ibu akan merasakan kecemasan, penolakan terhadap kehamilan, kekecewaan, depresi, kesedihan, kebahagiaan, dan penurunan libido. Yang dimana kecemasan ini Ibu akan merasakan cemas atas terganggunya kondisi janin Ibu, mungkin terlahir cacat atau sebagainya, dan Ibu pernah mengalami keguguran atau hal buruk yang lainnya. Jadi cara mengatasinya itu Ibu harus menceritakan keluh kesahnya Ibu kepada orang-orang yang Ibu percaya, seperti suami atau keluarga. Yang kedua, penolakan terhadap kehamilan Ibu, yang dimana kondisi ini Ibu tidak mempercayai bahwa Ibu sedang hamil, tidak menyadarinya, yang dimana mungkin Ibu masih mengejar karir, jadi Ibu tuh berpikir bahwa kehamilan Ibu itu menjadi beban. Cara mengatasinya seperti yang tadi, Ibu menceritakan keluh kesahnya terhadap orang-orang yang terdekat atau Ibu yang percaya. Lalu tidak boleh berpikir negatif, harus berpikir positif, istirahat yang cukup, dan mengerjakan hobi-hobi yang menyenangkan. Jadi yang ketiga, Ibu mengalami kecewaan, depresi, kesedihan. Hal ini disebabkan oleh hormon kehamilan Ibu yang meningkat atau faktor lainnya, seperti Ibu tidak merasakan nyaman, mungkin stres yang berlebihan. Cara mengatasinya, Ibu istirahat yang cukup, mengatur pola makan, tidur yang cukup. Selanjutnya Ibu akan merasakan kebahagiaan, yang dimana Ibu akan merasa bahagia akan melahirkan sang buah hati, yang dimana Ibu akan menjadi ibu yang sesungguhnya. Caranya Ibu lupa sini. Jadi cara mengatasinya itu Ibu berolahraga yang cukup, beristirahat yang cukup, mengatur pola makan yang sehat, dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya Ibu akan merasakan penurunan libido, yang dimana libido ini adalah gairah seks. Jadi Ibu akan mengalami penurunan gairah seks yang disebabkan oleh Ibu mungkin atas kehamilannya merasakan lelah, rasa mual. Jadi di sini saya akan menjelaskan trimester kedua, yang dimana trimester kedua ini Ibu akan merasakan fase pre-planning, yaitu fase yang dimana hubungan Ibu dan janin akan semakin dekat. Setelah Ibu melewati masa pre-planning ini, maka identitas keibuan Ibu semakin jelas. Selanjutnya ada fase pasca pre-planning, yang dimana Ibu akan fokus pada kehamilannya dan mempersiapkan menghadapi peran Ibu yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan trimester ketiga, yang dimana pada trimester ketiga ini Ibu akan merasakan penantian dengan penuh kewaspadaan. Jadi yang dimaksud itu adalah Ibu sudah menyadari bahwa kehamilannya Ibu dan tidak merasa sabaran atas kelahirannya bayinya Ibu. Cara mengatasinya mendapat dukungan dari bidan, dari suami, dan dari keluarga. Yang kedua, masa persiapan. Pada trimester ketiga ini segala persiapan harus dilakukan dengan cermat agar tidak kewalahan nantinya. Cara mengatasinya Ibu bisa mengonsumsi vitamin, zat besi, dan kalsium. Selanjutnya yang ketiga, Ibu akan merasakan ketakutan, kecemasan, yang dimana kondisi ini sudah menjadi hal yang biasa untuk Ibu yang menjelang persalinan. Lagi pada Ibu yang pertama kali
melahirkan, menganggap bahwa melahirkan adalah peristiwa besar dalam hidupnya. Cara mengatasinya, hindari membaca cerita yang dramatis, yang berlebihan itu dibuang, ya, dijauhi. Cerita kepada suami, keluarga. Ini saya akan menjelaskan stresor internal dan eksternal. Jadi stresor internal ini terjadi pada diri ibu sendiri, di dalam ibu sendiri, yaitu adanya gangguan psikologis dari dalam diri ibu sendiri. Itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan janin ibu, nantinya akan kelahirannya ibu jadinya terganggu. Cara mengatasinya itu ibu harus mendapatkan dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitarnya ibu. Selanjutnya yang kedua ada stresor eksternal, yang dimana stresor eksternal ini yang berasal dari luar pengaruhnya ya ibu. Contohnya misalnya kayak faktor ekonomi, cara mengatasi stresor eksternal ini ibu juga mendapatkan dukungan suami, keluarga. Jangan mendengarkan gosip-gosipan tetangga yang tidak baik ya ibu. Harus tetap semangat dan fokus pada kehamilannya ibu agar kelahirannya nanti berjalan dengan lancar. Dasarnya sudah selesai. Bagaimana ibu? Apakah sudah mengerti? Sudah ibu, terima kasih. Ibu, jika ibu mau mengonsultasi lagi, ibu bisa melihat nomor saya di sana. Baik, datang lagi kembali ke sini. Oke, terima kasih bu. Iya bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.